Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5051. Tepat ketika semua penjaga kavaleri bersiap pergi ke aula staf, Porter dan kelompoknya sudah mendarat dengan mulus dan berjalan ke belakang tambang tembaga tanpa mengeluarkan suara. Charlie memerintahkan utusan khusus Lucian dan gubernur untuk pergi menemui mereka, dan membawa rombongan itu langsung ke gedung kantor. Kecuali Porter, yang lain tinggal di ruang pertemuan untuk sementara waktu. Sementara Porter ditemani oleh Lucian, masuk ke ruang kantor tempat Charlie berada. Setelah memasuki kantor, Porter dengan hormat membungkuk sedikit kepada Charlie, dan berkata, "Tuan Wade, semua bawahan telah tiba dan menunggu instruksi selanjutnya." Charlie mengangguk, dan berkata, "Saya meminta pengawal kavaleri mereka untuk berkumpul di auditorium. Menurut rencana, pertama-tama cari tahu pengkhianat di dalam pengawal kavaleri, lalu adakan pertemuan mobilisasi untuk mereka. Pada saat itu, kamu bawa ketujuh pengawal kavaleri dan dengarkan perintah saya." Porter berkata tanpa ragu, "Baiklah, Tuan Wade, bawahan mengerti." Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Charlie, dan melirik beberapa orang yang berdiri tak bergerak di ruangan itu. Dia melihat ke salah satu orang parubaya dan lanjut usia, dan berkata dengan kaget, "Master, mengapa kamu di sini?" Yang dia panggil Master adalah penjaga di samping gubernur. Charlie tidak terlalu memperhatikan orang ini sebelumnya. Lagi pula, basis kultivasi orang ini hanyalah kesempurnaan agung dari alam terang. Charlie tidak menganggapnya serius. Tanpa diduga, orang adalah guru Porter. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Porter, orang ini gurumu?" "Ya," Porter mengangguk dan berkata, "Dia guruku Pilosken." Setelah itu, dia menatap pria parubaya itu dan berkata, "Master, kamu sudah tidak mengenali saya lagi. Saya Porter Waldron." Charlie berkata dengan ringan, pikirannya berada di bawah kendaliku. Porter terkejut sesaat, dan berkata, "Tuan Wade, masterku, dia bergabung dengan organisasi ini." Charlie mengangguk dan berkata sambil mencibir, "Ya, dia bergabung. Tapi tampaknya statusnya agak rendah. Dia bahkan tidak didengar di sini." Lagi pula, Charlie memandang Pilos dan memerintahkan, "Kamu, datang ke sini." Pilos bergegas maju setelah mendengar perintah Charlie. Charlie meliriknya, melambaikan tangannya di depannya, dan mengambil kembali Reiki yang mengendalikannya. Saat Pilos mendapatkan kembali kewarasannya, dia menatap Charlie dengan wajah penuh ketakutan. Dia berkata, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Charlie menunjuk Porter di sampingnya, dan bertanya, "Apakah kamu masih mengenal orang ini?" Baru pada saat itulah Pilos memandang Porter, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Bab 5052. Dia memandang Porter Waldron lama sekali sebelum bertanya dengan kaget, Kamu Porter." Porter berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan hormat, "Master, ini saya muridmu." "Porter Waldron," Pilos bertanya, "Kamu, apa tingkat kultivasimu sekarang? Mengapa aku tidak bisa melihat tingkat kultivasimu? Mungkinkah kamu telah melampaui level kesempurnaan tertinggi dari level pembukaan?" Porter memandang Charlie, dan berkata dengan jujur, "Kembali ke Master. Murid beruntung mendapat dukungan dari Tuan Wade. Saya sekarang sudah memasuki alam gelap." "Apa?" Meskipun Pilos menyadari bahwa ini akan terjadi, dia masih terkejut ketika Porter mengatakannya sendiri. Dia melebarkan matanya dan berkata, Ini sama sekali tidak mungkin. Saya telah terjebak dalam kesempurnaan tertinggi alam terang selama hampir 30 tahun dan belum dapat menerobos. Kita berpisah baru setahun. Bagaimana kamu bisa menembus kesempurnaan tinggi alam terang dan memasuki alam gelap?" Porter dengan hormat berkata, "Master, apa yang saya katakan barusan? Ini semua berkat Tuan Wade yang memberi saya kesempatan." Setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Master, bukankah kamu ingin pergi berkelana? Mengapa ada di sini?" Pilos menyadari bahwa pemuda misterius di depannya, yang disebut Tuan Wade oleh Porter,
pastilah seorang master dengan kekuatan yang mencengangkan. Dan dia baru saja mengendalikan pikirannya dalam keadaan linglung. Ini menunjukkan bahwa keahliannya sudah jauh lebih unggul darinya. Mendengar bahwa dia memberi muridnya Porter kesempatan besar, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan hormat. Tuan Wade, saya tidak tahu kamu siapa. Charlie berkata dengan ringan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya tentang siapa diriku. Lagi pula, Charlie bertanya dengan dingin. Kamu belum menjawab pertanyaan yang diajukan Porter tadi. Pilos terkejut, dan dengan cepat berkata, saya berkelana untuk menemukan kesempatan menerobos kesempurnaan tertinggi alam terang. Secara kebetulan, saya bertemu dengan utusan gubernur di sini di Afrika Utara. Dia melihat kultivasi saya telah mencapai penyempurnaan tertinggi alam terang, dan dia membujuk saya untuk bergabung dengan perkumpulan penghancuran King. Dia juga berjanji, setelah 3 tahun pelayanan di organisasi ini, dia akan merekomendasikan saya untuk bergabung dengan Kamhuben. Saya setuju, namun saya tidak mengira, untuk bergabung dengan organisasi ini, saya harus mengambil racun khusus. Dan saya harus meminum penawar seumur hidup untuk menyelamatkan hidup saya. Porter bertanya dengan heran. Master, apa itu Kamhuben? Pilos menjelaskan. Kamhuben adalah basis bagi perkumpulan penghancuran King untuk melatih para master alam gelap. Setiap prajurit yang telah menyelesaikan alam terang dapat menerobos dan melangkah ke alam gelap setelah bergabung dengan Kamhuben. Porter mau tidak mau berkata, Master, menurut apa yang saya ketahui tentang organisasi ini, organisasi dengan sejarah ratusan tahun ini tampaknya sangat jahat. Mengapa kamu mau bergabung dan bekerja untuk mereka? Pilos menghela napas pahit. Karena saya ingin menerobos alam gelap. Sekali waktu, saya juga seorang pejuang jenius yang tak tertandingi. Saya membuat langkah besar menuju kesempurnaan tertinggi alam terang di usia 30-an. Namun siapa yang mengira saya akan terjebak dalam kesempurnaan tertinggi alam terang selama 30 tahun. Selama 30 tahun ini, saya selalu ingin menembus level terakhir. Namun terobosan seperti itu tidak mudah, dan saya belum dapat mencapainya selama bertahun-tahun. Pilos berkata lagi, perkumpulan penghancuran King berjanji, aku bisa menerobos ke alam gelap. Pada saat itu, aku tidak ragu-ragu dan segera menyetujuinya. Bagiku, tujuan terbesar dalam hidup adalah melangkah ke alam gelap. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Ngomong-ngomong, dia mau tidak mau bertanya pada Porter. Porter, mengapa kamu di sini? Apakah Istana Wanlong menjadi musuh perkumpulan penghancuran King? Porter mengangkat tangannya ke arah Charlie, dan berkata dengan hormat, Master, muridmu ini dan puluhan ribu anggota Istana Wanlong telah bersumpah setia kepada Tuan Wade. Dan alasan murid datang ke sini adalah karena Tuan Wade ingin sepenuhnya membasmi perkumpulan penghancuran King yang kamu bicarakan. Pilos memandang Charlie, dan berkata terus terang, adik laki-laki, meskipun saya baru bergabung selama setahun, itu seperti melihat macan tutul di dalam tabung. Sekilas bisa mengetahui seluruh macan tutul, namun kekuatan perkumpulan penghancuran King jauh lebih kuat daripada Istana Wanlong. Ada hampir 100 master alam gelap di seluruh organisasi. Bahkan dikatakan ada juga master transformasi. Bagaimana kekuatan semacam ini bisa diguncang oleh Istana Wanlong? Charlie tersenyum sedikit ketika mendengar ini, dan berkata dengan tenang, lalu mengapa kalau itu pohon yang menjulang tinggi? Aku akan memotong semua cabang dan tunasnya satu persatu, lalu mencabutnya dan menginjaknya. Bab 5053. Kata-kata Charlie tidak hanya mengejutkan Pilos, tetapi juga membuatnya merasakan perasaan campur aduk jauh di dalam hatinya saat ini. Pada awalnya dia tidak tahu mengapa pemuda ini begitu percaya diri untuk campur tangan dan menantang pertemuan sebesar itu. Kedua, dia tidak bisa mengerti mengapa orang yang sama memiliki nasib yang berbeda. Dia dan Porter sama-sama jenius seni bela diri. Kultivasi sebelum usia 30 sudah luar biasa, bahkan mengejutkan. Untuk dapat menumbuhkan prajurit bintang 8 sebelum usia 30 tahun benar-benar langka di dunia seniman bela diri yang dia kenal, dan sulit untuk memilih satu dari 10.000. Oleh karena itu, ketika dia memutuskan untuk berkelana mencari terobosan lebih dari setahun yang lalu, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk masa depan Porter.
Karena pada saat itu, dia meyakini meskipun Porter berlatih seperti kuda sebelum usia 30 tahun, bagaimanapun juga dia mengikutinya. Dan cara serta mentalitas berlatih seni bela diri persis sama. Jadi dia pasti akan menghadapi situasi memalukan yang tidak dapat dia tembus dalam 30 tahun ke depan. Ketika dia memutuskan untuk berkelana, Pilos juga berbicara tentang kekhawatirannya kepada Porter. Dia bahkan menghibur Porter dan berjanji kepadanya bahwa begitu dia menerobos ke alam gelap, dia pasti akan kembali untuk membantunya. Namun, siapa sangka ketika dia mengambil keputusan, mengambil racun dan bergabung dengan perkumpulan penghancuran King, dengan penuh semangat menunggu kesempatan untuk memasuki Kamhuben, dan kemudian bersiap untuk menghabiskan setidaknya 10 tahun di Kamhuben untuk mencari terobosan, muridnya Porter telah melangkah ke langit dan memasuki kegelapan. Kesenjangan psikologis yang sangat besar ini membuat Pilos merasa sangat tidak nyaman. Bahkan saat menghadapi Porter, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Perasaan bahwa dia dilampaui oleh muridnya benar-benar membuatnya merasa campur aduk. Porter juga bisa melihat kesepian di wajah gurunya. Dia segera berkata, Tuan Wade adalah orang dengan kekuatan supernatural yang nyata, dan dia juga kepala keluarga Wade. Murid percaya bahwa dengan kekuatan dan potensi Tuan Wade, tidak akan ada masalah untuk memberantas perkumpulan penghancuran King di masa depan. Selain itu, Tuan Muda Wade murah hati. Muridnya dapat melangkah ke alam gelap, dan itu semua dilakukan oleh Tuan Muda Wade. Kalau kamu bersedia, kamu bisa memberikan kesetiaanmu kepada Tuan Muda Wade. Kita berdua bersama membantu Tuan Muda Wade mewujudkan keinginan besarnya. Ekspresi Pilos sangat rumit. Dia juga tahu bahwa bergabung dengan perkumpulan penghancuran King adalah yang terburuk dari strategi terburuk. Jika tidak dapat menerobos selama beberapa dekade dan membunuhnya, dia tidak akan mau menderita penghinaan seperti itu. Saat berada di Istana Wanlong, meskipun bukan pembicara yang sebenarnya, dia adalah seorang patriark yang dihormati oleh semua orang. Dan prestisenya bahkan lebih tinggi daripada Porter. Tapi setelah bergabung dengan perkumpulan King, dia tidak lebih dari seorang budak dalam organisasi tersebut. Statusnya tidak lebih dari seorang penjaga di sebelah gubernur. Sepertinya dia berada di bawah satu orang dan di atas ribuan orang di sini. Namun nyatanya dia tidak memiliki komando atas para penjaga kavaleri dan tentara mati. Dan dia tidak punya bawahan. Dia hanya besia pasrah gubernur memberi perintah. Belum lagi sekarang, dia telah menjadi tawanan Charlie sampai batas tertentu. Memikirkan hal ini, dia berlutut dengan satu kaki tanpa ragu-ragu, mengepalkan tinjunya ke arah Charlie. Dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, jika Anda bersedia, saya ingin melakukan yang terbaik di sisi Anda. Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya kepadanya, apa syarat bagimu untuk berbicara dengan utusan gubernur itu? Apakah dia berjanji kepadamu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjadi penguasa alam gelap? Pilos berkata dengan jujur, Tuan Muda Wade, syarat yang saya negosiasikan dengan gubernur adalah untuk tinggal bersamanya dan melayani selama 3 tahun. Jika saya bekerja dengan baik dalam 3 tahun, dia akan merekomendasikan saya untuk bergabung dengan Kamhuben. Bergabung dengan Kamhuben selama 10 tahun, saya dapat menerobos menjadi penguasa alam gelap. Charlie sedikit tersenyum. Itu 13 tahun. Bab 5054. Ya, Pilos mengangguk dan berkata, ini akan memakan waktu paling cepat 13 tahun. Charlie memandangnya dan berkata dengan serius, selama kamu melakukan sesuatu untukku dengan sepenuh hati, dalam waktu 1 tahun, aku akan membuatmu memasuki alam gelap level pertama. 1 tahun, mata Pilos membelalak, dan dia berseru kaget, Tuan Wade, kamu serius? Charlie bertanya balik, apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu? Pilos berkata dengan ekspresi panik, maaf Tuan Wade, saya tidak meragukan Anda, saya tidak percaya dapat menerobos ke alam gelap dalam waktu sesingkat itu. Charlie menatapnya, menunjuk ke Porter, dan berkata dengan tenang, kamu guru Porter. Secara pribadi, dia menghormatimu, namun setelah kamu bergabung dengan perintahku, kamu tetaplah di sini membantuku mengelola tambang tembaga ini. Dan Porter adalah atasan langsungmu.
Dengarkan perintahnya dan laporkan segala hal kepadanya. Kamu bisa melakukannya. Pilos berkata dengan sangat saleh. Tuan Wade, saya akan mengikuti instruksi Anda dalam segala hal. Charlie mengangguk dan berkata kepada Porter, Porter, Suriah, dan Siprus hanya dipisahkan oleh Laut Mediterania sejauh 200 km. Akan lebih mudah untuk datang ke sini dari pangkalan Istana Wanlong. Di masa mendatang, kamu bisa memilih tim kecil dari Istana Wanlong untuk tinggal di sini secara permanen. Pastikan situasi di sini terkendali, dan hubungi saya tepat waktu jika ada pergerakan. Charlie dan Pilos baru bertemu untuk pertama kalinya, jadi Charlie tidak percaya padanya. Hanya berdasarkan ketidakkegoisannya pada Porter saat itu, dapat disimpulkan bahwa watak orang ini tidak akan pernah buruk. Namun, akan diketahui setelah periode pengamatan apakah dapat digunakan dengan efek yang besar. Oleh karena itu, sudah pasti mustahil baginya untuk menyerahkan semua urusan di sini kepadanya sendirian. Porter tentu saja memahami kekhawatiran Charlie. Dan apa yang dikatakan Charlie barusan memang sangat objektif. Secara pribadi, dia adalah gurunya. Namun di depan umum, dia akan menjadi bawahannya. Di depan bisnis, dia pasti akan bersikap tegas padanya. Untuk tentara bayaran seperti Porter, dia bisa menangani hubungan seperti ini dengan sangat baik. Di ketentaraan, selalu ada beberapa peran yang mirip dengan pemimpin regu lama. Ketika anggota baru berada di bawahnya, mereka diajari dan diasuh olehnya. Namun seiring berjalannya waktu, pemimpin regu lama mungkin masih menjadi pemimpin regu lama yang sama. Namun rekrutan tertentu saat itu mungkin telah menjadi perwira senior di ketentaraan. Secara pribadi, pemimpin regu lama tetap menjadi pemimpin regu lama yang selalu layak dihormati. Namun bawahan adalah bawahan, tidak berbeda dengan bawahan lainnya. Situasi ini sangat umum di tentara berbagai negara, dan sama di antara tentara bayaran. Oleh karena itu, Porter berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan akan aman dan sehat. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, ada satu hal yang tidak ingin saya pahami. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjelaskannya. Charlie mengangguk. Katakan padaku. Porter berkata, kalau Anda membawa semua penjaga kavaleri dan tentara mati di sini di bawah komando saya, bagaimana bawahan dapat memastikan tempat ini berjalan dengan stabil? Dan akankah Dewan Organisasi akan menemukan petunjuk? Charlie tersenyum dan tidak menjawab pertanyaannya. Dia berkata dengan lantang, sudah hampir waktunya. Ayo temui para pengawal kavaleri itu dulu. Setelah masalah mereka terpecahkan, kamu akan tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Bab 5055. Saat ini, lebih dari 200 penjaga kavaleri yang mengenakan seragam tambang tembaga telah tiba di aula staf tambang tembaga satu demi satu. Auditorium staf ini merupakan bangunan yang sudah ada sejak perkumpulan penyingkiran Qing mengakuisisi tambang tembaga. Dibangun tahun 1980-an, terutama digunakan untuk pertemuan, perayaan, dan upacara bagi staf tambang tembaga. Setelah perkumpulan penyingkiran Qing mengambil alih, semua pengawal kavaleri ditugaskan untuk melayani sebagai karyawan tambang tembaga. Dan sebagian besar anggota keluarga mereka digunakan sebagai logistik. Di permukaan, tambang tembaga beroperasi dengan cukup baik. Bahkan jika pejabat pemerintah daerah sesekali datang untuk memeriksa, mereka tidak akan melihat adanya kelainan. Pada saat ini, penjaga kavaleri datang ke auditorium staf, memberi kesan kepada orang-orang bahwa tambang tembaga akan mengadakan rapat mobilisasi atau rapat singkat. Namun, jika berdiri dari sudut pandang pengamat, akan segera menemukan masalah. Yaitu di antara pasukan berpakaian seragam ini, ada lebih dari 20 orang yang memegang handuk di tangan kiri mereka. Dan orang-orang yang memegang handuk ini sangat bersemangat, karena mereka merasa setelah malam ini, masing-masing dari mereka akan memiliki kesempatan untuk meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Selain sedikit berdenyut kegirangan, orang-orang ini memperhatikan orang lain di sekitar mereka, dan selalu siap ditanyai tentang handuk. Namun, yang mengejutkan mereka adalah tidak ada yang bertanya tentang penampilan memegang handuk.
Setiap orang dengan handuk di tangan membuat sedikit kontak mata satu sama lain ketika mereka melihat orang lain dengan handuk di tangan mereka. Tetapi mereka yang tidak mengambil handuk tampaknya tidak peduli sama sekali dengan handuk yang mereka bawa. Beberapa dari orang-orang ini tidak mengerti mengapa wawasan orang lain sangat buruk. Orang-orang ini sepertinya tidak tertarik. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang-orang ini telah diperintahkan untuk berpura-pura mengabaikan perilaku aneh mereka di permukaan. Lalu menunggu utusan khusus untuk melempar cangkir sebagai tanda, dan menangkap semua orang di sekitar mereka yang memegang handuk. Pemimpin penjaga kavaleri tiba. Setelah menghitung anak buahnya, ketiga pemimpin Panji melapor ke ketua masing-masing. Sayangnya hanya penjaga kavaleri yang bertekad untuk memutuskan hubungan dengan organisasi, yang tahu bahwa ketua telah menjadi boneka. Pada saat ini, ketua datang ke depan panggung dan berkata dengan lantang, semua penjaga kavaleri mematuhi perintah dan menyambut utusan khusus. Setiap penjaga kavaleri di antara hadirin berteriak dengan emosional saat ini, selamat datang utusan khusus. Para penjaga kavaleri yang memegang handuk sangat bersemangat karena mereka berpikir akan segera memberikan kontribusi. Penjaga kavaleri lainnya bersemangat karena mereka berpikir akan dapat sepenuhnya melepaskan diri dari kendali organisasi dan mewujudkan impian terbesar leluhur mereka. Kedua belah pihak memiliki pemikiran masing-masing dan menantikan kemunculan utusan khusus. Pada saat ini, Charlie, yang mengenakan jubah hitam tetapi tidak menutupi wajahnya, melangkah ke atas panggung di bawah tatapan semua orang. Ketua boneka mundur beberapa langkah dengan hormat, meninggalkan posisi tengah untuk Charlie. Melihat tuan utusan khusus menunjukkan wajah aslinya untuk pertama kalinya, para penjaga kavaleri yang terbagi menjadi dua kubu tidak menganggap ada yang tidak biasa. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki pemahaman mereka sendiri tentang perilaku Charlie dalam mengungkapkan wajah aslinya. Dan Charlie berdiri di atas panggung saat ini, menatap lebih dari 200 orang yang hadir. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, semuanya, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi kalian semua. Dan hari yang patut diingat, akan menjadi hari membuat prestasi. Bab 5056, Dua Kubu. Karena memiliki pemikiran mereka masing-masing, ketika mereka mendengar ini, mereka semua menjadi lebih bersemangat. Cory dan rekan-rekannya yang memegang handuk, tanpa sadar memegang handuk lebih erat di tangan mereka. Seolah-olah yang mereka pegang bukanlah handuk, melainkan tiket ke acara kemakmuran berikutnya. Namun, mereka mengabaikan bahwa penjaga kavaleri di sekitar mereka yang tidak memegang handuk sudah mulai diam-diam menatap mereka dari sudut mata mereka, dan siap menyerang mereka kapan saja. Charlie di atas panggung tersenyum sedikit, dan berkata, hari ini, saya punya kabar baik untuk kalian semua. Tuan Ying sudah menyiapkan penawar baru untuk kalian. Penawar baru ini dapat membuat racun dalam tubuh kalian bereaksi dari 7 hari sekali menjadi 15 hari sekali. Saya harap kalian dapat memberikan kontribusi lebih banyak kepada Tuan Ying. Setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan lantang, kemarilah, beri aku obat dan anggur. Ketika Lucian, Pilos, gubernur dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera melangkah maju dan membagikan penawarnya kepada semua orang. Mereka mengatur agar para pemimpin pengawal kavaleri tingkat menengah dan tinggi mengeluarkan anggur putih dan gelas anggur yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu menuangkan segelas untuk setiap personel. Di antara mereka, Cory menyerahkan gelas anggur pertama kepada Charlie dengan penuh perhatian. Menurutnya, setelah hari ini, dia akan menjadi komandan di sini, dan dia akan menjadi pemimpin penjaga kavaleri. Selanjutnya, dia pasti akan bertemu dengan tuan utusan khusus, jadi sebaiknya lebih memuji dia. Charlie mengambil gelas anggur dan berkata dengan makna yang dalam, bekerja keras, aku menyukaimu. Cory gemetar karena kegembiraan, dan dengan cepat berkata dengan hormat, jangan khawatir, tuanku utusan khusus. Bawahan ini siap untuk setia kepada utusan khusus. Aku tidak akan pernah mengecewakan utusan khusus. Memegang gelas anggur, Charlie berkata sambil tersenyum. Tidak, ini bukan untukku. Ini untuk Tuan Ying. Cory mengangguk seperti menumbuk bawang putih, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Kamu benar.
Bawahan harus setia kepada Tuan Ying. Lagi pula, Cory takut orang lain akan melihat petunjuknya. Jadi dia buru-buru berkata, Tuan utusan khusus, jika Anda tidak memiliki perintah lain, bawahan akan kembali ke tim. Charlie melihat handuk yang melilit pergelangan tangannya, sedikit mengangguk, dan berkata dengan senyum ringan, pergilah. Setelah semua penjaga kavaleri mengangkat gelas anggur mereka, dan penjaga kavaleri yang belum minum obat mendapatkan penawar baru, Charlie berkata, semuanya, minum penawar ini. Racun di tubuh kalian akan hilang sama sekali. Mulai sekarang, tidak ada yang mengendalikan hidup kalian dengan cara sembarangan. Semua penjaga kavaleri yang tidak memegang handuk berteriak kegirangan, lalu menelan obat penawar yang baru saja mereka dapatkan tanpa ragu. Semua orang termasuk Cory mengolok-olok para idiot ini di dalam hati mereka. Terutama Cory, dengan sombong di dalam hatinya, berpikir dalam hati, betapa bodohnya mereka. Apakah kalian percaya pada hal seperti itu? Bagaimana mungkin Tuan Ying membiarkan kalian hilang kendali? Utusan khusus hanya mempermainkan kalian. Namun, dia tiba-tiba berdebar lagi di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, pemberontakan para idiot ini telah dibangkitkan. Sekarang kerumunan itu heboh. Aku tidak tahu bagaimana utusan khusus itu akan berakhir. Jika orang-orang ini benar-benar ingin memberontak melawan organisasi, kami bukan lawan mereka. Apalagi jika utusan khusus itu mengatakan yang sebenarnya. Bisakah mereka ditangkap tanpa perlawanan? Tepat ketika dia gugup dan ragu, para penjaga kavaleri di sekitarnya merasakan racunnya hilang dari tubuh mereka, dan mereka semua sangat gembira. Adapun pengikut Cory, mereka memegang penawarnya dan tidak tahu apakah akan mengambilnya atau tidak. Saat ini, dia mendengar Charlie berkata dengan lantang, semuanya, saya pikir kalian sudah tahu apa yang akan saya lakukan malam ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan minum segelas anggur ini dengan kalian. Dan saya bersumpah untuk membasmi perkumpulan penyingkiran King sampai ke akar-akarnya dan tidak akan pernah menimbulkan masalah di masa depan. Sekelompok penjaga kavaleri pemberani berteriak dengan penuh semangat, berantas sampai ke akarnya. Jangan pernah membuat masalah di masa depan. Mendengar ini, Cory gemetar ketakutan, dan berpikir dalam hati, Tuan utusan khusus terlalu terlibat dalam drama, berani mengatakan kata-kata yang keterlaluan. Berbeda dari dia dan para pengikutnya, para penjaga ksatria yang telah mengambil penawarnya menatap gelas anggur di tangan Charlie dengan mata berapi-api, menunggu sinyal terakhir Charlie. Tepat ketika Cory ketakutan dengan pemberontakan besar Charlie tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meminum anggur putih di gelas, lalu melemparkan gelas anggur ke tanah dengan paksa. Kemudian dia berkata dengan keras, semua perwira dan tentara dengarkan perintah. Sekelompok penjaga kavaleri pemberani berteriak dengan tajam, bawahan ada di sini. Dengan senyuman di sudut mulut Charlie, dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata dengan lantang, lakukan. Bab 5057. Mendengar Charlie mengucapkan kata lakukan, Cory terkejut. Pikiran dalam benaknya adalah, lakukan. Apa yang Anda lakukan, Tuan utusan khusus? Tidakkah Anda ingin 20 dari kami membunuh 200 orang lebih? Ini jelas tugas yang mustahil. Penjaga kavaleri lainnya yang memegang handuk seperti dia juga bingung. Tidak tahu apa yang dimaksud Charlie dengan lakukan. Tapi saat ini, penjaga kavaleri di sekelilingnya tiba-tiba bergerak. Noel, pemimpin Panji kiri, dan pemimpin Panji lainnya langsung menantang Cory. Sebelum Cory sempat bereaksi, kedua lengannya sudah digenggam erat oleh keduanya. Dia terkejut, dan dia berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Di depan utusan khusus, kalian ingin memberontak. Noel berkata dengan dingin. Cory, apa menurutmu hari ini hari keberuntungan untuk kemakmuranmu? Cory dikendalikan oleh mereka berdua, tidak dapat membebaskan diri sama sekali. Penjaga kavaleri yang mengikutinya dan memegang handuk di tangan kiri segera ditundukkan oleh orang lain di sekitar mereka dalam sekejap. Lagi pula, perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar. Cory beserta anak buahnya tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Melihat seluruh pasukannya dilumpuhkan dalam sekejap, Cory tidak menyadari bahwa itu rencana utusan khusus.
Dia mengira para penjaga ksatria ini berencana memberontak langsung di bawah kepemimpinan Noel, setelah mengira racun di tubuh mereka telah sembuh. Jadi, dia menatap Charlie dengan wajah penuh ketakutan, dan berkata, "Tuan utusan khusus, katakan yang sebenarnya. Beritahu mereka, apa yang mereka ambil bukanlah penawar sama sekali. Mereka berani mengkhianati organisasi. Cepat atau lambat mereka akan dibersihkan oleh organisasi. Beritahu mereka." Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, "Cory, sebenarnya, saya sama sekali bukan utusan khusus. Obat yang saya berikan kepada kalian adalah penawar racun yang dapat sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh kalian. Dan saya memang bermaksud memberi kalian semua kesempatan untuk berjuang demi kebebasan. Namun saya tidak menyangka kamu akan memilih mengkhianati leluhur dan rekan seperjuanganmu. Karena kamu memilih jalan ini sendiri, kamu harus menanggung akibatnya sendiri." Mendengar kata-kata Charlie, Cory bagai tersambar petir. Dia berkata, Kamu bukan utusan khusus. Lalu kamu, siapa kamu? Kenapa kamu bisa datang ke sini berpura-pura menjadi utusan khusus?" Charlie menatapnya, lalu melihat ke lebih dari 200 penjaga kavaleri di bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Charlie Wade. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan sementara menjadi komandan tertinggi di sini. Dan bersama dengan semua penjaga kavaleri yang tidak mau berkompromi dan akan melawan perkumpulan penghancuran King sampai akhir." Semua penonton sangat bersemangat, dan mereka semua mengangkat tangan dan berteriak, "Berjuang sampai akhir! Berjuang sampai akhir!" Charlie mengangguk, mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Pada saat ini, Porter berjalan dengan 7 penjaga kavaleri yang telah menyerah kepada Charlie di Eropa Utara. Ketika seluruh yang hadir melihat 7 orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka mengira 8 orang yang dikirim untuk melakukan misi terakhir kali semuanya telah meninggal, tetapi mereka tidak menyangka 7 orang ini selamat. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu secara tiba-tiba, mereka sangat terkejut. Charlie menunjuk ke 7 orang itu, dan berkata dengan lantang, "Ke-7 orang ini sebelumnya adalah rekan kalian. Mereka memutuskan berjanji setia kepadaku di Eropa Utara beberapa waktu lalu. Sekarang aku membawa mereka bertujuh kembali, sehingga mereka bisa kembali ke penjaga kavaleri dan bertarung berdampingan dengan kalian." Bab 5058. Ke-7 orang itu juga sangat bersemangat. Mampu kembali adalah sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Terlebih lagi, saat ini Charlie telah sepenuhnya mengendalikan situasi di sini. Mereka tidak hanya dapat kembali, mereka bahkan dapat bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai. Ini jelas merupakan hasil terbaik bagi mereka. Charlie berkata lagi saat ini, "Saya mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, semua penjaga kavaleri akan diatur ulang. Noel akan menjadi komandan penjaga kavaleri. Komandan panji kanan tidak akan berubah, dan komandan panji kiri dan tengah akan dipilih oleh Noel. 5 orang akan dicalonkan oleh Noel, dan 1 dengan jumlah suara terbanyak akan dipilih oleh suara internal kalian. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, pengawal kavaleri akan membentuk kabinet. Jumlah maksimum anggota kabinet adalah 11 orang, kecuali komandan, pemimpin panju kiri, tengah dan kanan. 7 orang lainnya akan dipilih dengan pemungutan suara rahasia. Pada prinsipnya, semua urusan internal pengawal kavaleri bersenjata akan dirumuskan oleh kabinet. Usulan yang memperoleh setidaknya 6 suara dari 11 anggota dapat dilaksanakan. Semua orang tidak menyangka bahwa Charlie benar-benar ingin membiarkan mereka mengatur diri sendiri. Jadi mereka tentu saja bersemangat. Dan Charlie menunjuk Porter dan berkata dengan tenang, "Ini adalah Porter Waldron, penguasa Istana Wanlong. Di masa depan, dia yang bertanggung jawab atas urusan di sini atas nama saya. Meskipun saya sepenuhnya menghormati otonomi internal kalian, menurut persetujuan saya dengan Noel, sebelum perkumpulan penghancuran King diberantas, kalian harus mematuhi perintah saya dan bekerja sama dengan saya untuk melawan. Oleh karena itu, semua peraturan internal yang kalian buat harus dilaporkan kepada Porter untuk persetujuan."
Porter memiliki hak veto, namun kalian dapat yakin bahwa selama itu tidak memengaruhi kerjasama, Porter tidak akan menyalahgunakan hak veto. Secara alami, semua orang tidak keberatan tentang ini. Lagi pula, mereka sekarang adalah bawahan Charlie. Disiplin militer sangat ketat dan perintah militer seperti gunung. Segera, Charlie melanjutkan. Saat ini, hal pertama yang perlu diputuskan secara internal oleh kalian adalah bagaimana menghadapi para pengkhianat ini. Segera seseorang berteriak dari Qianwei di bawah. Bunuh mereka pengkhianat. Segera, seseorang langsung menggema. Ya, bunuh mereka. Segera. Banyak orang dengan bersemangat meneriakkan slogan-slogan untuk membunuh semua pengkhianat ini. Charlie berkata dengan sangat serius. Tidak cocok untuk membuat keputusan saat ada orang banyak bersemangat. Saya akan memberi kalian waktu 3 hari untuk membentuk kabinet terlebih dahulu. Saya akan memberi kalian 3 hari untuk membahas bagaimana menghadapi orang-orang ini. Saya harap kalian bisa tenang dan mendiskusikan bagaimana menghukum orang-orang ini. Jika keputusan kalian tetap mengeksekusi mereka atau beberapa dari mereka, saya akan menghargai keputusan kalian. Dari sudut pandang Charlie, jika penjaga kavaleri yang antusias ini tidak dihentikan, tidak satu pun dari 20 orang yang dapat bertahan. Namun, jika mereka benar-benar diminta untuk membunuh ke-20 orang ini, Charlie merasa itu agak berlebihan. Oleh karena itu, biarkan mereka tenang dan diskusikan masalah ini dengan hati-hati. Saat itu, dia tidak akan mencampuri penilaian mereka. Jika mereka akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi semua orang ini, maka dia akan menghormati pendapat mereka. Setelah mendengar kata-kata Charlie, Noel berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan mengerti." Yang lain juga berteriak keras, "Bawahan mengerti." Charlie sedikit mengangguk dan berkata kepada Noel, "Pertama-tama, atur seseorang untuk mengurung mereka dan menjaga mereka di bawah pengawasan ketat. Bawa aku ke dasar tambang tembaga dan temui tentara mati di sini." Bab 5059. Lokasi penambangan tembaga ini berada di kedalaman sekitar 500 meter di bawah tanah. Charlie meminta Noel dan gubernur yang mengendalikannya untuk membawa kemacetan bersama untuk membawa sangkar pengangkat ke stasiun tentara mati. Jalan sepanjang, Noel memperkenalkan situasi khusus dari penambangan tembaga ini kepada Charlie. Setelah pengembangan berkelanjutan selama beberapa dekade, bagian dalam tambang tembaga ini menjadi sangat rumit. Tambang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian penambangan normal dari tambang tembaga, termasuk jalan raya dan permukaan penambangan. Yang kedua adalah bagian tempat tinggal tentara mati dan kerabatnya. Yang ketiga adalah bagian tempat penyimpanan semua bahan dan peralatan. Turun dari kepala sumur ke dasar sebenarnya hanya sampai ke permukaan kerja tambang tembaga. Setelah turun, terlihat bahwa ini adalah tambang tembaga berukuran sedang yang sangat standar. Semua fasilitas dan peralatan diperlukan untuk produksi, dan tidak ada kelainan yang sama sekali. Di bawah kepemimpinan Noel, Charlie keluar dari kandang, melihat ke terowongan tambang yang dalam, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana biasanya tentara mati dan kerabat mereka tinggal. Noel buru-buru berkata, "Tuan Wade, area dengan kedalaman 500 meter ini permukaan kerja tambang tembaga, dan area tempat tinggal tentara mati. Anda masuk dari terowongan rahasia di depan, dan mengambil kandang pengangkat lain untuk turun 100 meter lagi." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Mengapa tidak ada yang bekerja di sini sekarang?" Noel menjawab, "Karena hari ini waktunya minum obat. Tentara mati harus dipindahkan dari tempat tinggal ini sejauh 600 meter terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Dan mereka menunggu di sana sampai penawarnya tiba dan minum obatnya bersama." Noel melanjutkan, "Dalam keadaan normal, hanya tentara mati yang bekerja di tambang tembaga dan anggota keluarga mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke lantai ini sebagai penambang. Yang lainnya tinggal di lantai bawah sepanjang waktu, hanya memiliki kesempatan untuk keluar saat mereka dipilih untuk misi." Charlie bertanya lagi, "Bagaimana kalian biasanya mengelola tentara mati yang menjadi penambang?" Noel menjelaskan, "Ada 3 tim penambang. Setiap tim memiliki sekitar 100 orang. Mereka bekerja dalam 3 shift. Metode manajemen khusus yang sama dengan penjara Amerika.
Ketika setiap tim muncul, akan ada penjaga khusus yang bertanggung jawab atas tim ini untuk menghitung jumlah orang, lalu kemudian membawa mereka bekerja. Saat semua orang kembali, hitung lagi jumlah orang setelah mencapai lantai bawah. Setelah memastikan jumlahnya sesuai, kelompok penambang ini kembali untuk beristirahat, dan penjaga yang bertugas mengawasi mereka juga kembali beristirahat. Charlie bertanya kepadanya, apakah ada upah tambahan untuk penambang dari tentara mati dan keluarga mereka? Tidak, Noel memegangi kepalanya dan berkata, menurut persyaratan organisasi, kami hanya memilih tentara mati dan keluarga mereka yang tidak cukup kuat, dan memaksa mereka bekerja tanpa upah tambahan. Charlie sedikit mengangguk. Saat ini, Noel telah membawa dan lainnya ke sebuah ruangan yang memuat ruang distribusi listrik. Setelah memasuki ruangan, hal pertama yang terlihat adalah peralatan sirkuit yang terorganisir dengan baik. Namun setelah Noel mengoperasikan sekelompok lemari distribusi di dinding, seluruh dinding tiba-tiba terbuka perlahan ke dalam. Charlie dapat melihat dari sisi kusen pintu bahwa pintu yang disamarkan sebagai dinding setebal hampir 1 meter, dan kedua sisi diperkuat dengan pelat baja yang sangat tebal. Jangankan menguasai seni bela diri, bahkan senjata berat biasa pun tidak akan mampu memenuhi tembok ini. Bab 5060. Dan di balik tembok ini sebenarnya ada ruang mesin yang sangat besar. Ruang mesin ini sebenarnya adalah ruang peralatan dan operasi angkat tugas berat. Di bawah ruang mesin ada sangkar pengangkat yang sangat besar. Noel memimpin kepadatan ke sangkar, mengaktifkan sangkar dengan iris matanya, dan kemudian sangkar tersebut membawa ketebalan hingga kedalaman 600 meter. Sementara sangkar itu bergerak ke bawah, Noel berkata kepada Charlie, Tuan Wade, semua peralatan keselamatan di sini satu arah. Hanya kami yang bisa mengoperasikan pintu rahasia tadi dan sangkar pengangkat ini dari luar. Selain itu, setelah sangkar mencapai bagian bawah, ada pintu yang bisa dibuka dari luar, dan hanya kami yang bisa membukanya dari luar. Charlie bertanya kepadanya, bukankah ini satu-satunya cara bagi garnisun tentara mati itu ke dunia luar? Itu benar, Noel mengangguk dan berkata, tentara mati hanya bisa masuk dan keluar melalui lorong, tetapi ada sejumlah besar pipa ukuran baja di stasiun mereka. Diameter bagian dalam yang paling tebal dari pipa itu hanya 11 cm. Orang tidak bisa keluar sama sekali. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tidak ada satupun yang bisa kabur selama bertahun-tahun. Setelah itu, Noel berkata lagi, tentu saja, ini juga terkait dengan racun di tubuh mereka. Bahkan jika mereka melarikan diri dari sini dengan kekuatan, mereka pasti akan mati dalam waktu seminggu. Charlie mengangguk, merasa sedikit lebih emosional tentang lingkungan hidup tentara mati. 600 meter di bawah tanah. Melihat tanpa matahari selama bertahun-tahun, seberapa sulitkah kehidupan seperti ini? Seperti yang dikatakan 547 Mei, banyak anak dari tentara mati lahir di sini. Sejak dia lahir sampai dia mulai bekerja untuk organisasi pada usia 20 tahun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat matahari. Memikirkan hal ini, bagaimana menyelesaikan kehidupan tentara mati ini dan keluarganya di masa depan telah menjadi masalah yang relatif sulit. Charlie tentu saja tidak ingin membiarkan mereka hidup di kedalaman 600 meter. Namun tambang tembaga ini mampu menampung beberapa ratus orang di mata dunia luar. Jadi jika orang-orang ini dibawa ke permukaan, akan terlihat adanya ruang bawah tanah yang mampu menampung banyak orang. Saat ini, sangkar sudah sampai ke dasar. Setelah keluar sangkar, terdapat area penampungan dengan luas sekitar 40 meter persegi, yang disebut area transisi. Yang artinya ujung belakang disambungkan dengan sangkar, dan ujung depan disambungkan dengan gapura terakhir tempat tentara mati disekap. Noel mengeluarkan kunci dari sakunya, memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, dan kemudian memeriksa murid matematika. Kemudian terdengar pintu berbunyi klik, dan perlahan terbuka keluar. Dan ketika pintu besi terbuka, Charlie dikejutkan oleh pemandangan di depannya dan kehilangan akal. Apa yang muncul di depan matanya adalah alun-alun bawah tanah dengan setidaknya puluhan ribu meter persegi. Langit-langit alun-alun setinggi setidaknya 15 meter, dan setiap 10 meter atau lebih didukung oleh kolom bantalan beban yang tebal.
dan lampu di atas mencapai seluruh alun-alun seterang siang hari. Dan lorong di depan Charlie bukan di bagian bawah alun-alun, tetapi di tengah bidang vertikal alun-alun. Ketika dia melangkah keluar, di depannya ada platform melingkar yang menonjol keluar, yang berjarak 7 atau 8 meter dari tanah dan 7 atau 8 meter dari atas. Ketika dia melangkah ke seseorang, sudah ada ribuan orang yang berdiri rapi 7 atau 8 meter dari kakinya. Pada saat ini, ribuan orang tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan hormat, "Selamat datang, utusan khusus yang mulia." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.